Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini saya dapat informasi yang sangat luar biasa. Jadi beliau ini, Ibu siapa namanya, Bu? Kula Suhartati. Ibu Suhartati ini adalah warga kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau namanya Pak Anang. Beliau adalah selaku Bapak RW di RW 13. Ini sebenarnya di sini ini lokasinya sangat dekat sekali dengan rumah saya. Sebenarnya mohon maaf Pak RW, selama ini kan saya tahunya bahwa waktu masih ada suaminya Bu Hartati, nggih. Pak siapa namanya, Bu? Pak Dumisol. Pak Dumisol itu setiap pagi ketika saya mau bekerja, biasanya Bapak Ibu ini berdua sama anaknya bertiga itu jalan ke arah timur. Iya. Jadi Pak Dumisol dan Ibu Hartati ini mohon maaf, beliau itu adalah cacat mulai lahir. Tunanetra, Bu, nggih. Iya. Ya. Kalau Bapak Dumisol itu kena pasir, dulunya tidak apa-apa, Pak. Dulunya tidak, nggih. Iya. Oh, berarti panjenengan yang dari lahir. Iya, Pak. Oke, saya koreksi teman-teman. Ibunya yang dari lahir memang sudah tunanetra. Bapaknya umur berapa dulu, Pak? Bapaknya? Bapaknya waktu mulai kena pasir umur 2 tahun ke atas. ya, sekitar gitu, teman-teman. Jadi sekitar umur 2 tahun, bapaknya juga sudah tunanetra. Dan Masya Allah, yang kasihan adalah anak beliau juga dalam kondisi tunanetra dalam keadaan lahir. Jadi ini adalah satu hal yang saya sudah nggak bisa bicara sebenarnya, karena dengan kondisi seperti ini beliau masih bertahan. Dan Pak Dumisol itu mohon maaf ini meninggal setahun yang lalu, Bu, nggih? Ya, tahun 2020 awal. 2020 teman-teman. Sebelum corona. Ya, jadi saya sebenarnya tahu beliau ini sudah lama. Jadi tadi pagi saya baru dapat informasikan lagi, ternyata suaminya sudah meninggal. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat mulia untuk bisa datang ke sini. Sekiranya nanti apa yang bisa kami bantu, mohon teman-teman ikut komentar apa yang sekiranya bisa kami bantu biar bisa sedikit meringankan beban dari beliau ini. Oke, Bu, mohon maaf Bu Hartati, anaknya umur berapa ini, Bu? Anak saya umur 19 tahun. 19 tahun, lahirnya tahun 2002. 2002. Iya. Wah, pinter ngomongnya juga jelas. 2002 tanggal 18. Oke. Tanggal 18. Terus Ibu, saya potong. Ibu di sini kontrak atau bagaimana, Ibu? Saya kontrak, Bu, Kontrak. Pak di sini. Kontrak di sini. Iya. Bayarnya berapa per bulan? 1 tahun. Oh, 1 tahunnya. tahun. Ya, kalau 1 tahun itu 4 juta. Setahunnya 4 juta. Iya, Pak. 1 tahun 4 juta. Yang punya rumah orang mana, Pak? Ini sebelah ini. Sebelah yang punya rumah. Ibu Naryo ini. Yang punya, nggih. Namanya Mbak Diah. Nggih. Terus panjenengan aktivitasnya kerjai apa, Bu? Mohon maaf. Pak, saya ini tidak malu-malu ya, Pak, Nggih, ya. nggih. Oke, terus Terus saya sehari-hari, maaf Pak ya, sehari-hari saya konser. nyanyi, ngamen. Ya, ngamen sama teman-teman. Terus saya singkat, aku tidak mau bergabung, aku kerja sendiri. Nggih. Di daerah mana, Bu, biasanya? Ya, Keliling. Makanya ya keliling-keliling. Aku makanya yang sehari-hari itu di Klojen, Pak. Nanti kalau sudah agak Klojen pasar apa? Iya, Klojen pasar. Nggih. Kadang-kadang ya di apa itu dulu masih ada bapaknya di daerah Panjen. Terus hari ini tadi libur, Bu? Enggak, baru datang. Baru datang. Iya. Loh, jam berapa biasanya panjenengan berangkatnya? Aku kalau berangkat itu pokoknya jam 6:30 itu tidak ada di rumah, Pak. Oh, 6:30 sudah berangkat. Jam 6:15. Yang pasti di Klojen niku, nggih? Iya, Pak. Yang pasti di situ sama menanti teman-teman ngobrol-ngobrol. Terus dari Klayatan ke Klojen naiknya, Bu? Naik itu, Angkot? Pak, angkot naik GA. Oh, panjenengan jalan dulu ke Gang 3.
Aku lewat Gang 2 situ, Pak. Oh, lewat Gang 2. Takut kalau lewat situ, Pak. Oke, jadi di Gang 2 nanti baru naik angkot. Iya. Angkotnya sudah langganan berarti? Boten? Ya siapa-siapa yang nawarin saya GA, Pak. Terus saya yang menunjukkan itu Sapam, namanya Bapak Solikin. Nggih, Pak Solikin, teman-teman yang bantu beliau. Yang satpam di IGS, nggih. Mboten Semarap. Enggak ngerti. Sapam di mana? Terus Ibu, terus nyuwun sewu, kalau satu hari itu jenengan konsernya itu bisa dapat berapa? Mohon maaf. Ya lihat, Pak. Nggih. Kalau agak rame ya saya punya, pokoknya dapat 23 atau 22 itu pulang wis. 200.000. Oh, enggak ta, Pak. 22.000. Pinten? 22. 22.000. Iya, 22.000 itu terus pulang wis. Kadang-kadang ya nggak mesti, kadang 20 ke atas wis pulang wis. Itu memang Allah sudah ngasih rezeki segitu gitu loh, Pak. Ya jadi saya bersyukur. Nanti kalau setelah konser saya waktunya sholat. Masya Allah. Saya tuh kalau sholat itu kadang-kadang itu kayak apa ya, Pak, nangis gitu loh, Pak. Saya tuh sabar nggih, Bu. Kok saya diciptakan begini sama Tuhan. Ya, Allah pasti punya rencana yang terbaik, Ibu. Ada hikmah di balik semuanya. Adik juga sholat? Iya, Pak. Sholat nggih. Bismillah. Mohon maaf teman-teman, saya potong. Kalian bisa bayangkan, beliau, Allah memberi kekurangan kepada beliau seperti ini. Tapi kalian bisa dengar sendiri bagaimana. Coba kalian bayangkan, dengan uang 22.000 beliau sudah sangat bersyukur. Katanya memang itu sudah rezekinya beliau segitu. Coba teman-teman pikir kembali, uang 22.000 untuk hari ini kalian bisa beli apa? Bagi Ibu Hartati itu sudah rezeki dari Allah yang luar biasa. Jadi ingat, itulah rasa syukur yang luar biasa. Kadang-kadang ya nggak mesti, Pak, memang rezeki. Kadang-kadang dapat 25. Terus saya itu di jalanan dikasih uang 100.000 itu orangnya ngomong, ini saya kasih uang 100 ya, Bu, untuk belanja. Iya, Pak, terima kasih. Ibu nyuwun sewu, ini kontrakannya jenengan terakhir bayarnya kapan? Ya pokoknya ya per bulan, tiap bulan bayarnya mboten? Bayarnya ya setahun sekali. 3 tahun, Pak, ini ngambil 3 tahun saya. Langsung 3 tahun. Sudah dapat berapa tahun? Kalau 3 tahun, ini masih belum waktunya bayar, Pak. Menghabiskan 3 tahun. Menghabiskan 3 tahun. Ya, yang punya ada, Pak? Besar pertengahan ini saya mulai bayar 12 juta, Pak. Tapi dicicil boleh. Pak. Enggak langsung segitu. Nanti tanyakan Pak RT. Jadi terakhir beliaunya ini bayar kontrakannya kapan? Nanti kalau waktunya sudah habis, nanti yang setahun panjenengan datang ke saya, saya yang kasih. Oke, jadi semisal nanti setahun lagi habis, begitu habis nanti panjenengan datang ke rumah saya, nanti saya bayarkan yang setahun. Oke, nanti kalau bisa nanti kita bicara dengan kalau saya itu bayarnya itu besar, bulan besar tanggal 10, Pak. Berarti 1 bulan lagi. Ya, masih lama, masih agak lama. Masya Allah. Terus kalau nggak kesulitan, Bu, apa jenengan sudah hafal jalannya ini, Bu, atau pripun sebenarnya? Alhamdulillah tidak, Pak. Gitu, alhamdulillah. Saya kalau mau berangkat konser, aku mau saya membaca Al-Fatihah dulu, Masya Allah. kepada Allah. Aku minta rezeki sama Allah. Kalau ada yang mau membantu saya, tolong tunjukkan ke sini, Allah. Aku minta tolong, saya butuh. Aku di setiap hari berdoa sama Allah, Pak. Kalau malam saya sholat tahajud. Masya Allah. Kalau masih jam 10
malam aku mencari hiburan sama anak saya, nyanyi lewat telepon Pak biar tidak sepaneng. Nggih. Aku bicara sama penyiar-penyiar itu ya rasanya semangat gitu nggak Pak. Jadi penyiar siapapun sudah kenal sama saya Pak. Nggih, Bu Hartati gitu nggih. Kalau di nama radio saya rahasiakan namanya bukan Bu Hartati. Kalau di kampung Bu Hartati. Nggih, kalau di radio rahasia nggih judulnya. Masya Allah, luar biasa. Itu atas nama Betty. Masya Allah, teman-teman. Jadi sekarang radio Semalang Raya saya bongkar rahasianya Ibu G. Jadi Enggak apa-apa Pak. jadi beliau kalau di kampung namanya Bu Hartati, tapi kalau di radio terkenalnya Betty. Ya inilah beliau, Ibu Betty yang luar biasa. Saya lengkapi Betty Suhartati. Nah, Betty Suhartati, Jadi Masya atas Allah. nama KTP tetap Suhartati gitu. Masya Allah, itulah teman-teman. Bagaimana kita bisa melihat beliau dengan kondisi seperti ini masih dengan rasa syukur yang luar biasa. Aku memang sengaja mencari hiburan Pak, walaupun saya keadaan begini, aku harus kenal sama siapapun biar tidak sepaneng. Nah, Jadi penyiar siapapun kenal sama saya Pak. Kalau di RCB itu tahu Pak, di Simpang Aluminium itu. oke, MCB apa? RCB. RCB ya. Cakrabuana. Oke, teman-teman, penyiarnya RCB FM. Ya, jadi inilah salah satu saya bilang fan, bukan fan Pak, ini termasuk Saya monitor mulai kecil Pak. wah, fan luar biasa ini RCB FM ini, beliau mulai dari kecil sudah fan. Nah, jadi penyiarnya pasti tahu dan sudah pernah ketemu belum Bu dengan penyiarnya? Sudah beberapa kali atau sudah pernah ke sini? Kalau yang Bu Eninya sudah pernah ke sini. Ada lagi saya kenal yang namanya Mas Agung Naredo. Wah, Masya Allah. Aslinya itu Dono Mulyo Pak. Masya Allah. Terus ada Pak Dadi ini. Pak Dadi ini saya belum sampai ketemu. Oke, adik, namanya siapa? Devi Yunitasari. Devi Yunitasari, Masya Allah, namanya secantik orangnya. Adik bisa baca? Bisa baca tulis nggak? Bisa? Baca. Bisa nggak? Bisa Pak. Masya Allah. Memang sekolah di SLB Kedung Di SLB Kedung Kandang. Oh, tempatnya Pak Jainur. Iya. Nggih, Masya Namanya Allah. Pak Gun juga tunanetra seperti saya Pak. Semangat ya, Dek ya. Ya, Dek Devi ya. semangat, Jadi Allah memberi jenengan seperti ini pasti ada Belum, Pak. hikmahnya. Belum. Ya. Daftarnya telat. Masih SD. Masya Allah. Masih SD mau kelas 4 ini Pak. Mungkin postur itu. Lah katanya bapaknya masih kecil loh. Iya, Ini mau postur daftar. itu, iya. Masih kecil, biar agak besar. Aduh ya Allah. Bapak wis yang penting bisa. Ibu pokok jam segini pasti sudah pulang nggih. Oh sudah. Nanti mulai ngamennya, mulai mengamen, sorry Bu, kok ngamen, konser. Saya tuh lebih suka dengan bahasa konser Bu. Mulai konsernya jam berapa Bu? Besok saya tak ke sana. Kalau pulangnya saya itu jam 10 sudah pulang. Mulai konsernya jam 8. Mulai konsernya itu pokoknya saya turun dari Mikrolet, saya mau ke daging dulu. Mau ke daging dulu Pak, aku mau duduk-duduk di itu yang ada orang jualan daging namanya Umi. Di Pasar Klojen. Iya di Pasar Klojen. Pasar Klojen itu sebelah mana Pak? Loh, stasiun Kota Baru to, Pak. Anu apa? Lori Prapatan. Ya itu. Itu melewati tren itu loh Pak. Nggih. Melewati tren. Di Pasar Klojen. Iya. Kalau dulu saya sering ke tren, jadi sekarang saya nggak pernah. Pasar besar Nanti mungkin. kalau Pak. ke tren saya tuh ingat-ingatan sama bapaknya. Tapi kalau ke tren. Pasar Klojen atau pasar besar? Pasar Klojen Pak, kalau pasar besar ya Matahari. Oh. Nah, nggih. Jadi saya nggak Paham pernah. Ibu Iya, jelas. Masya Allah. Iya, ya di Kota Memang Baru. saya Lori. itu kalau malam itu Lori Prapatan. memang saya sengaja mencari hiburan Pak, Ya, betul. Oke. Bagus ya. mencari hiburan. Ini ada lagi pemancar yang ini diurung-urung ini Pak, Oh iya, iku anu iku. Apa jenenge? Iya, Amatiran iku anu. di Tia FM itu Pak. Kurung.
namanya Bang Randy itu Iya, Pak penyiar. itu kali Pak Jel itu. Terus ada lagi Pak Jailan ini Iya. di Duta Suara. Nggih, Masya Allah. Dulu sebelum corona saya sering kumpul-kumpul di situ. Saya sudah kenal sama Bapak Jailan juga. Nggih, Orangnya alhamdulillah. pendek itu Pak. Ya. Wah, Ibu kok tahu, Bu? Iya bayangannya. Oh, bayangannya Masya Allah. Saya memang pernah disalami sama Bapak Jailan nih Pak. Masya Allah. Nggih gitu Ibu, nggih. Jadi gini. Jadi kedatangan saya ke sini, mohon maaf, saya nggak bisa bantu apapun. Iya Pak. Oke, Ya, jadi apa-apa. nanti saya sudah bilang sama Pak RW, nanti semisal 1 tahun kontrak habisnya kapan, nanti saya bilang sama Pak RW, biar insya Allah kalau saya ada rezeki saya yang bantu bayarkan 1 tahun lagi. Ya nggak apa-apa Pak. Oke, nanti biar Pak RW yang bicara sama yang punya rumah, nanti biar Pak RW yang datang ke rumah saya, Nji. Iya Pak. Dan mohon maaf, ya hanya itu yang bisa saya bantu Ibu. Wis mudah-mudahan jenengan diparingi sehat seger waras. Nggih, nyuwun pendongane, mudah-mudahan saya juga sekeluarga diparingi sehat seger waras. Nggih. Terus gini loh Pak, Nggih, pripun? aku ini misalnya nggak tunanetra, aku kan pernah bicara sama Mas Agung, sama Mas Agung sama Pak Dadi. Aku misalkan nggak tunanetra, ingin loh aku ini jadi penyiar sama ya seperti Pak Dadi gitu. Hebat. Terus guyon gitu Pak. Hebat. Ya nggak apa-apa Mbak bicaranya nggak apa-apa. Kan lembut caranya. Masya Allah, Pak. Masya Allah, sudah. Jadi Allah itu selain memberi cobaan kepada beliau, Allah juga memberikan anugerah yang luar biasa. Itulah Allah, masa Allahu Akbar, sudah nggak ada kata-kata lain bahwa ya Jadi di balik semuanya ini ada hikmahnya. hikmah Memang yang saya luar mencari biasa. kontrakan sendiri ini Pak ya, saya ingin mencari kebebasan. Kalau di Seduduk Mulyorejo itu, Kamar mandinya kalau gimana? telepon-telepon itu enggak Di sisi berani itu. memang saya. Nggih. Di sisi mbak. Kamar mandinya jadi satu dengan Enggak. Itu Pak yang di sebelah itu. Oh, sebelah pintu nih, Ki. Iya, yang ada pintunya tertutup itu. Kalau yang punya rumah di dalam Pak, Iya, kamar mandinya. kan dari sisi lah. Oke, Saya nggih. dibuatkan Disediakan lagi. kamar mandi sendiri. Oke, alhamdulillah, Masya Allah. Adik sudah makan? Oh, sudah. Sudah. Masak apa tadi, Bu? Saya ngambil di Ibu. Oh, yang jualan. Kadang-kadang saya nyoba masak di situ, nunut. Pak Wone nunut, Pak. Nggih. Kadang-kadang kalau nek kesel, wes Bu, aku gak masak. Terus aku tak njupuki sampean sak karepe. Masya Wong Allah. atase awak situk awak loro lho, Bu. Nggih, alhamdulillah. Ya aja ya kita. Kenalan saya di daerah Kayatan situ banyak, Pak. Nggih. Ada namanya Bu Sari, toko yang niku lho Pak, toko sing ngadep ngidul niku, toko dundunan, totokan niku lho Pak. Nggih. Niku namanya Bu Sari niku ampun kenal kalian kula. Nggih. Pulau ini kan. Masya Allah. Nggih, ngonten Bu nggih, Bu Hartati. Nggih. Oh, Bu Betty. Oh, nggak apa-apa, Pak. Bu Betty Memang aja. sesuai dengan nama KTP. Oh, Pak. nggih. Tapi saya lebih senang Bu Betty itu lebih Oh, iya. Bu Betty lebih suaranya Masya Allah gitu ya. Saya ini umurnya sudah banyak loh Pak. Berapa Ibu? Jenengan kelahiran tahun berapa? Umur 54. Ya. Kelahiran Masya tahun Allah. 67 Pak. 67 nggih. Nah teman-teman itu nggak percaya saya bilang ini umur segitu. Masa suaranya enak gitu kok umur masih kok sudah 54 gitu. Dikirain umur masih 35. Iya dikira itu. Kan ada lagi teman saya yang namanya Putri itu orang awas Pak tapi dia penyiar Pak. Umurnya tuh 50, saya kira masih cewek. Nggih, Bu. Wah, Masya Allah. Jadi gini teman-teman, saya hari ini benar-benar dapat ilmu yang luar biasa. Sebenarnya kan harusnya saya yang wawancara beliau, tapi malah beliau yang lebih banyak bicara, Masya Allah. Itulah Allah memberi kelebihan kepada. Saya itu memang mengatakan apa adanya Pak. Nggih, Bu. Saya memang ada keberanian harus mau menemui siapapun. Nggih, Masya Allah. Nggih, gitu Bu Hartati nggih. Saya tak nyuwun pamit. Wis bismillah. Mudah-mudahan nanti panjenengan selalu diberi kesehatan. Oh terus ada lagi Pak itu yang pionir yang di Arjosari. Oh Pak. nggih, jenengan tahu semua nggih berarti nggih.
Bopo Ruslan itu sudah meninggal, Pak. Masya Allah. Saya sampai menangi Itu Bopo Ruslan yang penyiar kondang. Masya Allah. Saya tuh dibilangi kalau ada Bopo Ruslan meninggal itu dengar dari radio Gita Loka dulu, Pak. Masya Allah. Saya tuh sampai nangis, Pak. Soalnya dia baik kepada saya, Pak. Nggih, Masya Allah. Nggak usah nangis ya, Mbak. Nanti ada penggantinya banyak ini nanti. Nggih. Alhamdulillah sekarang dapat pengganti banyak. Nggih. Lah ini yang orangnya yang baik sama saya. Ini sudah 6 hari ini keluar Pak. Memang nggak bilang-bilang penggemar, nanti takut penggemar kalau nangis. Nggih. Nggih. Rumahnya dekat kok, Pak, di Bantaran Gang 5 situ. Nggih. Dek siapa? Dek Devi. Dek Devi. Semangat. Nanti labet karo Dev. Nah, bedanya namung sekedhik, Bu. DEFI hurufnya. Oh, DEFI, Masya Allah, bisa ya, pinter ya. Kalau BD itu pakai apa? Ayo, pakai B. Iya, bagus. Masya Allah. Panggil saya tuh B gitu kadang-kadang. Sama hurufnya. Masa ibunya dipanggil B gitu? Karena saya tuh bingung kira-kira siapa. Tiba-tiba ada FI. Oke, Masya Allah. Oke, Ibu mantu sembah nuwun, guys, pindah malih. Gitu, Pak RW nggih. Monggo. Ibu, kula tak nyuwun pamit rumiyin nggih. Ngapunten lepate ingkang kathah nggih. Nggih, sami-sami. Mugi-mugi sehat seger waras. Nggih. Adik tadi siapa namanya? Kula matur. Adik Devi, sehat ya. Semangat. Ya. Oh, Pak Aman. Semangat ya. Kenapa Pak Jailani ya, Pak? Sekolahnya yang pinter. Ya. Iya, iya. Ya, kamu Siapa? harus hebat. Jadi Allah memberi kelebihan sama jenengan. Yang penting selalu berusaha, ikhtiar ya, Iya, Pak. dan semangat. Jadi saya kalau Oke. waktunya apa mau sembahyang ya saya suruh sembahyang. Alhamdulillah, Ibu. Terus kalau waktu maghrib itu, Pak, saya suruh sinau, disuruh gurunya. Lah ini malah saya disuruh nyinau melajari sendiri, Pak, gurunya belum sempat. Iya. Gitu nggih, Bu, saya tak pamit dulu rumiyin nggih. Ngapunten lepate ingkang kathah nggih. Nggih, sami-sami. Nanti saya tak bicara dengan Pak RW selanjutnya nggih. Matur nuwun. Nggih, ngapunten lepate lho, Ibu. Salam Adik Beti. Sing jenengan iki Pak sinten? Pak Bambang, Ibu. nggih. Kula daleme mantren mriki namanya. nggih, jenengan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Hari ini kita dapat pemandangan yang luar biasa. Bagaimana Allah memberi di satu sisi nikmat, di sisi satu cobaan yang luar biasa dengan Bu Hartati. Kalian bisa lihat kondisi beliau seperti itu. Beliau cacat mulai dari lahir. Suaminya cacat ketika umur 2 tahun dan ternyata Allah masih memberi cobaan lagi berupa putri dari beliau juga cacat dari lahir. Kalau menurut kalian mungkin ini adalah cobaan, tapi ternyata tidak. Ini tetap rencana Allah itu adalah yang terbaik. Oke, jadi di sini saya dengan Pak Anang. Pak Anang ini adalah Bapak RW di RW 13. Beliau juga lokasinya, rumahnya sangat dekat dengan Bu Hartati ini. Pak RW, mohon diinfokan selama ini apakah ada bantuan semisal dari dinas sosial atau dari kelurahan atau dari mana untuk beliau-beliau ini, Pak? Insya Allah dari dinas sosial, dari kelurahan ada. Ada nggih? Dari warga juga ada. Jadi dikatakan kalau berupa finansial atau makan makanan itu insya Allah dapat. Oke. Dari baik dinsos, kelurahan maupun dari warga sekitar. Termasuk untuk yang biasanya tuh PKH dapat, Pak? PKH ini rupanya kalau PKH nggak dapat, tapi yang bentuk yang lain. Untuk yang lain, Iya, bentuk yang lain dapat itu. Oke. Sudah berapa lama informasinya di sini tuh? Di Mereka sini- tinggal di sini, Pak RW. Kalau 6 tahun aja ada. Sudah 6 tahunan, nggih. Sudah 6 tahun ada. Dan memang benar, maksudnya kegiatan sehari-hari itu tadi yang beliau bilang konsep itu benar begitu. Insya Allah betul, karena setiap hari, setiap pagi itu datang lalu lalang di depan. Ja. Dulu bertiga masih dengan bapaknya masih ada, itu selalu bertiga. Oke. Nah, dan pulangnya pun ya rutin seperti yang disampaikan tadi. Oke. Berangkat jam sekian, pulang jam sekian tadi. Oke. Oke. Mungkin itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang mau saya tanyakan ke Pak RW. Jadi pesan moralnya di hari ini, mata itu adalah nikmat yang mungkin kalian akan hitung, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ini nikmat Allah. Ya, bagaimana kondisi beliau yang seperti itu dan anaknya yang seperti itu masih semangat
bahasa mereka, dan mereka orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang luar biasa. Bahasa mereka konser, meskipun kalau mungkin bahasa kita itu ngamen. Itulah kebesaran hati yang luar biasa. Kembali, jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, subscribe, and comment. Kalian tuliskan di komentar apa yang kalian mau tanyakan tentang ibu ini, ibu yang luar biasa, Ibu Hartati atau Ibu Betty. Nah, ini kembali saya izin, tadi saya sudah izin dengan beliau bahwa saya akan buka ini rahasianya beliau. Ternyata beliau ini kalau malam suka ada bernyanyi karaoke itu di stasiun radio. Beliau memakai nama Betty. Ya, itulah beliau ini yang menggunakan nama Betty. Terutama teman-teman yang punya stasiun radio swasta di Kota Malang. Oke, jadi itulah beliaunya yang selama ini mungkin di antara Bapak Ibu semua belum ada yang tahu beliaunya. Saya tutup hari ini dengan doa, mudah-mudahan beliau beserta anak beliau selalu diberi kesehatan, selalu dijaga oleh Allah. Dan kita-kita ini yang hidup, yang ada di samping, yang ada di sekitar mereka, mari kita gugah hati kalian. Kalau kalian ingin membantu, kalau kalian ingin tahu detailnya mereka ada di mana, silakan kalian tulis di komentar atau kita akan kasih tahu nanti di deskripsi. Terima kasih. Semoga di masa pandemi ini Allah masih melindungi kita semua. Jangan lupa protokol kesehatan karena COVID ini sekarang sedang benar-benar menggila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggih, Pak. Jadi nanti semisal tahun depan habis langsung nanti Pak RW bilang